Assalamualaikum, halo semuanya. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi tentang irisan kerucut. Subbab yang akan kami bahas yaitu persamaan dan aplikasinya. Anggota kelompok kami terdiri dari Vikia Milatina Faiz, Reza Muhammad Alif, serta Opi Reani. Yuk, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Apa sih itu irisan kerucut? Kerucut merupakan bangun ruang dengan alas berbentuk lingkaran. Jumlah sisi pada kerucut ada dua, yaitu sebuah sisi alas berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang menjadi selimut. Jika kerucut diiris dari berbagai arah, hasil irisannya akan membentuk beberapa bangun. Hasil bangun dari irisan kerucut dapat membentuk lingkaran, elips, parabola, atau hiperbola. Berikut adalah macam-macam irisan kerucut. Sebuah kerucut yang dipotong secara mendatar akan menghasilkan potongan kerucut berupa lingkaran. Lalu, kerucut yang dipotong dengan arah sudut tertentu akan membentuk elips atau parabola. Potongan secara tegak menghasilkan bangun hiperbola. Berikut ini adalah gambar kerucut yang dipotong dari beberapa arah sehingga menghasilkan lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Selanjutnya kita masuk ke irisan kerucut yang pertama, yaitu lingkaran. Bentuk potongan irisan kerucut jika dipotong sebuah bidang dengan arah mendatar adalah lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama. Berikut adalah bentuk umum persamaan lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Untuk mencari pusatnya yaitu min setengah A, min setengah B. Lalu untuk mencari jari-jarinya, akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. Lalu dari mana sih rumus umum lingkaran itu berasal? Berikut adalah pembuktian rumus umum lingkaran. Berikut adalah rumus-rumus dari persamaan lingkaran. Berdasarkan pusat lingkaran, persamaan lingkaran dibagi menjadi 4, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan B kuadrat, dan yang terakhir X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan A kuadrat. Selanjutnya adalah rumus persamaan garis singgung lingkaran. Berdasarkan persamaan lingkarannya, rumus garis singgung dibagi menjadi 3, yaitu X dikali X1 ditambah Y dikali Y1 sama dengan R kuadrat. Lalu X min A dikali X1 min A ditambah Y min B dikali Y1 min B sama dengan R kuadrat. Dan yang terakhir, X dikali X1 ditambah Y dikali Y1 ditambah A dikali X ditambah X1 per 2 ditambah B dikali Y ditambah Y1 per 2 plus C sama dengan 0. Yang terakhir adalah rumus persamaan garis singgung dengan gradien M dibagi menjadi 2 berdasarkan persamaan lingkaran, yaitu persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat ditambah 1, lalu Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Aplikasi lingkaran dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai setir mobil, sebagai jam dinding, sebagai roda kendaraan, sebagai piring atau mangkuk, sebagai topi, dan yang terakhir sebagai ring basket. Selanjutnya ada parabola. Parabola ialah kedudukan beberapa titik yang memiliki jarak tertentu antar garis dan titik tertentu dengan ketentuan yang sama, atau E sama dengan 1.
Titik dalam parabola disebut titik fokus, sedangkan garis pada parabola disebut garis direktrik atau yang dilambangkan dengan D. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa semua parabola yang memiliki titik puncak di sumbu X, yaitu titik P. Pada gambar tersebut juga tampak bahwa PQ sama dengan PF, F disebut titik fokus, LL1 disebut lactus rectum, T1 T2 disebut tali busur vokal, FB disebut jari-jari vokal, dan I disebut direktris atau garis arah. Pada gambar tersebut tampak juga jarak titik T1 ke A sama dengan jarak titik T1 ke F. Selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan parabola. Yang pertama ada parabola terbuka ke kanan. Pada gambar sudah terlihat bahwa ada sebuah parabola yang terbuka ke kanan. Maka perhatikan PF sama dengan PQ. Maka akar P min X kuadrat ditambah 0 min Y kuadrat sama dengan akar dari min P min X kuadrat plus Y min Y kuadrat. Akar P min X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar min P min X kuadrat plus 0. Maka akar P min X kuadrat plus 0 min Y kuadrat sama dengan akar dari min P min X kuadrat plus Y min Y kuadrat. P kuadrat min 2px plus x kuadrat plus y kuadrat sama dengan p kuadrat plus 2px plus x kuadrat. Hasilnya yaitu y kuadrat min 4px. Pada persamaan parabola yang tadi kita dapat merupakan persamaan umum parabola yang terbuka ke kanan yang memiliki puncak di 0,0. Titik fokusnya di P, 0 dan sumbu direktrisnya yaitu X sama dengan min P. Dengan menggunakan translasi susunan sumbu dapat kita jabarkan bahwa persamaan parabola yang berpuncak pada alfa, beta dan sumbu simetrisnya sejajar dengan sumbu X yaitu Y min beta kuadrat sama dengan 4P X min alfa. Sebuah parabola dengan puncaknya di alfa, beta, fokusnya di F, alfa plus P, beta, direktrisnya garis X sama dengan alfa min P yang membuka ke kanan. Bila persamaan parabolanya dalam sistem koordinat X aksen, O aksen, Y, maka persamaannya adalah Y aksen kuadrat sama dengan 4PX aksen. Dengan mensubstitusi persamaan X aksen sama dengan X min alfa dan Y aksen sama dengan Y min beta ke dalam persamaan yang tadi, maka kita dapat menyatakan persamaan parabola di dalam sistem koordinat XOY yaitu Y min beta kuadrat sama dengan 4P X min alfa. Selanjutnya yaitu parabola terbuka ke atas. Jika jarak titik F dan garis G adalah 2P, maka koordinat titik F yaitu 0,P. Maka persamaan garis G menjadi Y sama dengan min P. Titik P, X, Y terletak pada parabola jika dan hanya jika PF sama dengan PQ. Dengan Q, X min P adalah kaki garis tegak lurus dari P ke G. Dari PF sama dengan PQ, maka akar dari X kuadrat plus Y min P kuadrat sama dengan akar Y plus P kuadrat. Maka X kuadrat plus Y min P kuadrat sama dengan Y plus P kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat min 2PY plus P kuadrat sama dengan Y kuadrat plus 2PY plus P kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 4PY. Jadi persamaan parabola dengan titik puncak di 0,0 dan fokus di F 0,P didefinisikan dengan persamaan X kuadrat sama dengan 4PY. Sebuah parabola dengan puncaknya di A, B yang membuka ke atas bila persamaan parabolanya dalam sistem koordinat X aksen, O aksen, Y aksen, maka persamaannya yaitu X aksen kuadrat sama dengan 4PY aksen. Dengan mensubstitusikan persamaan X aksen sama dengan X min A dan Y aksen sama dengan Y min B ke dalam sistem persamaan tersebut,
Maka dapat dinyatakan bahwa persamaan parabola di dalam sistem koordinat x, y yaitu x min a kuadrat sama dengan 4p dikali y min b. Selanjutnya ada parabola terbuka ke kiri. Jika jarak titik F dan garis G adalah 2P, maka koordinat titik F yaitu min P, 0. Dengan demikian, persamaan garis G menjadi X sama dengan P. Titik P, X, Y terletak pada parabola jika dan hanya jika PF sama dengan PQ dengan Q yaitu P, Y. Maka dari PF sama dengan PQ yaitu akar dari min P min X kuadrat plus 0 min Y kuadrat sama dengan akar dari P min X kuadrat plus Y min Y kuadrat. Lalu akar min P min X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar P min X kuadrat plus 0. Min P min X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan P min X kuadrat. P kuadrat plus 2PX plus X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan P kuadrat min 2PX plus X kuadrat. Maka hasilnya yaitu Y kuadrat sama dengan min 4PX. Jadi persamaan parabola dengan titik puncak di 0,0 dan titik fokus di F min P, 0 didefinisikan dengan persamaan Y kuadrat sama dengan min 4PX. Sebuah parabola dengan puncaknya di A, B, fokus F A min P, B, dan persamaan direktrisnya X sama dengan A plus P yang membuka ke kiri bila persamaan parabolanya dalam sistem koordinat X aksen, O aksen, Y aksen, maka persamaannya yaitu Y aksen kuadrat sama dengan min 4PX aksen. Dengan mensubstitusikan persamaan X aksen sama dengan X min A dan Y aksen sama dengan Y min B ke dalam persamaan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa persamaan parabola di dalam sistem koordinat X, Y yaitu Y min B kuadrat sama dengan min 4P dikali X min A. Yang terakhir ada parabola terbuka ke bawah. Jika jarak titik F dan garis G adalah 2P, maka koordinat titik F 0, min P. Dengan demikian, persamaan garis G menjadi Y sama dengan P. Titik P, X, Y terletak pada parabola jika dan hanya jika PF sama dengan PQ dengan Q, X, P. Maka dari PF sama dengan PQ yaitu akar X pangkat 2 ditambah Y plus P kuadrat sama dengan akar Y min P kuadrat. X kuadrat plus Y plus P kuadrat sama dengan Y min P kuadrat. X kuadrat sama dengan min 4PY. Jadi persamaannya untuk parabola dengan titik puncak di 0,0 dan fokus di F 0, min P yaitu X kuadrat sama dengan min 4PY. Sebuah parabola dengan puncaknya di A, B, fokus F A, P min B dengan garis direktrisnya Y sama dengan B plus P yang membuka ke bawah bila persamaan parabolanya dalam sistem koordinat X aksen, O aksen, Y aksen, maka persamaannya adalah X aksen kuadrat sama dengan min 4PY aksen. Maka dengan mensubstitusikan persamaan X aksen sama dengan X min A dan Y aksen sama dengan Y min B ke dalam persamaan tersebut, dapat dinyatakan persamaan parabola di dalam sistem koordinat X, Y yaitu X min A kuadrat sama dengan min 4P dikali Y min B. Selanjutnya yaitu persamaan garis singgung dengan gradien M pada parabola. Bisa terlihat pada tabel berikut ini. Yang pertama ada parabola dengan puncak A, B. Yang pertama persamaan parabola yang terbuka ke kanan Y kuadrat sama dengan 4PX. Maka persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan MX plus P per M. Yang kedua persamaan parabola yang terbuka ke kiri Y kuadrat sama dengan min 4PX. Maka
maka persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan MX min P per M. Yang ketiga, ada persamaan parabola yang terbuka ke atas, yaitu X kuadrat sama dengan 4PY. Lalu persamaan garis singgungnya Y sama dengan MX min PM kuadrat. Untuk persamaan parabola yang terbuka ke bawah, X kuadrat sama dengan min 4PY, persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan MX plus PM kuadrat. Yang selanjutnya parabola dengan puncak 0,0. Untuk yang pertama yaitu parabola yang terbuka ke kanan. Persamaannya Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali dengan X min A. Maka persamaan garis singgungnya yaitu Y min B sama dengan M dikali X min A ditambah P per M. Yang kedua, untuk parabola yang terbuka ke kiri. Persamaannya Y min B kuadrat sama dengan min 4P dikali X min A. Maka persamaan garis singgungnya Y min B sama dengan M dikali X min A min P per M. Untuk yang ketiga, untuk parabola yang terbuka ke atas. Persamaannya yaitu X min A kuadrat sama dengan 4P dikali Y min B. Persamaan garis singgungnya Y min B sama dengan M dikali X min A dikurang PM kuadrat. Yang terakhir yaitu untuk parabola yang terbuka ke bawah. Persamaannya X min A kuadrat sama dengan min P dikali Y min B. Maka persamaan garis singgungnya yaitu Y min B sama dengan M dikali X min A plus PM kuadrat. Yang terakhir yaitu aplikasi parabola. Dalam penggunaannya, parabola sering loh dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya antena parabola. Antena parabola adalah antena yang menggunakan reflektor parabola. Permukaan melengkung dengan bentuk penampang parabola. Bentuk mengarahkan gelombang radio. Bentuk paling umumnya berbentuk seperti piring dan populer disebut antena parabola atau parabola. Irisan kerucut selanjutnya yang akan kita bahas adalah elips. Elips sendiri adalah hasil dari perpotongan atau irisan kerucut yang bentuknya mirip seperti lingkaran, cuman dia berbentuk pipih, dimana pipihnya itu kayak madet ke tengah gitu loh. Karena dia berbentuk pipih, dia punya, si elips ini punya yang namanya sumbu mayor dan sumbu minor. Sumbu mayor sendiri adalah sumbu yang memiliki diameter paling lebar dalam elips, sedangkan sumbu minor sendiri sebaliknya, dia mempunyai diameter yang lebih kecil dibanding sumbu mayor. Nah, karena ada sumbu mayor dan sumbu minor ini, elips juga dibagi menjadi dua. Ada yang namanya elips horizontal dan elips vertikal, di mana letak perbedaan di antara keduanya ini terletak pada sumbu mayor dan peletakan sumbu minornya. Elips sendiri juga mempunyai beberapa komponen pembangun seperti sumbu mayor yang tadi kita bahas, sumbu minor, fokus elips, puncak elips, pusat elips, ratus rektum, dan garis direktrik. Pada elips, hubungan antara puncak, fokus memenuhi persamaan di bawah. Bisa kita lihat ya di bawah. Jika A lebih besar dari B yang mana, ini tuh elips horizontal, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, di mana A itu sendiri nilainya sebagai setengah sumbu mayor, B-nya setengah sumbu minor, C-nya itu fokus. Sedangkan jika A kurang dari B, di mana ini elips vertikal, maka B kuadrat ditambah A kuadrat, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, di mana B kuadrat di sini bertindak sebagai sumbu mayor, A kuadrat bertindak sebagai sumbu minor, dan C tetap sebagai fokus. Akan kita bahas adalah elips horizontal. Elips horizontal sendiri adalah elips yang bentuk pipihannya dia mengarah ke garis X, sehingga menyebabkan sumbu mayornya itu terletak pada garis X. Bisa kita lihat di gambar sebelah kiri ini. Di sini terdapat beberapa komponen pembangun elips. Pertama, ada sumbu mayor. Sumbu mayor yang tadi kita bahas sebelumnya. Panjang dia di elips horizontal ini, panjangnya dari min A sampai A. Lalu ada sumbu minor yang panjang dari B sampai min B. Ada puncak elips yang berada pada masing-masing puncak. Ada min B, ada B, ada min A, ada A.
Lalu ada pusat elips karena di sini pusatnya 0,0 ya. Lalu ada garis arah atau direktrik, itu garis yang simetris sama titik fokus. Lalu ada latus rectum. Latus rectum adalah garis yang sejajar sama garis direktrik itu sendiri. Nah, dari beberapa komponen pembangun ini, elips juga dibagi menjadi dua varian, elips horizontal maksudnya. Bisa kita perhatikan dua buah elips dengan dua pusat yang berbeda di bawah gambar ini, yang di sebelah kanan bawah. Di sini terlihat ya perbedaannya. Ada elips horizontal yang bentuk pusatnya, yang pusatnya ada di 0,0 sama pusat di suatu titik P, di mana titik P ini mempunyai koordinat suatu P, Q. Tadi kita udah bahas komponen-komponen yang ada di dalam si elips horizontal, dan dua buah elips horizontal yang mempunyai pusat berbeda, maka kita bisa mendapatkan persamaan umum elips horizontal. Nah, di sini yang pertama ada pusat. Kayak yang tadi kita bahas, pusat di elips horizontal ini ada yang pusatnya di titik O 0,0 dan titik P, di mana P ini P, Q. Lalu ada fokus. Nah, fokus di elips horizontal yang pusatnya 0,0 ini berada di plus minus C. Jadi titik fokus elips ini berada di dua titik, ada di C sama di minus C, di kanan dan di kiri ya. Lalu kalau di suatu elips horizontal yang punya titik P, dia titik fokusnya berada di P plus minus C, Q. Sama kayak tadi, dia berada di kiri dan di kanan, cuman bedanya dia punya tambahan koordinat karena dia nggak berada di titik 0. Lalu ada panjang sumbu mayor. Panjang sumbu mayor sama ya, 2A, karena tadi udah kita bahas panjang sumbu mayor. Lalu ada panjang sumbu minor. Panjang sumbu minor ini kita sebut 2B, kita bisa hitung dengan 2B. Lalu ada puncak nih. Puncak itu kan tadi kita lihat ya, bentuknya itu ada 4, ada terletak di 4 titik, ada di minus A, minus B, dan B. Maka puncak sendiri itu di sini minus A,0, plus minus A,0, dan 0 plus minus B, karena dia punya 4 titik puncak gitu loh. Lalu di gambar elips horizontal 2 yang tadi bentuknya di titik P, Q, dia puncaknya ada di P plus minus A, Q, dan P, Q plus minus B. Nah, selanjutnya bentuk persamaan umumnya nih teman-teman. Kalau yang elips pusatnya 0,0, dia bentuknya itu x kuadrat per a kuadrat ditambah x kuadrat per b kuadrat. Maaf sebelumnya, tapi ini harusnya y kuadrat. Lalu kalau di elips horizontal yang bentuknya yang pusatnya P, Q, itu dia bentuknya x min P dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y dikurang Q dikuadratkan dibagi B kuadrat yang nilainya sama dengan 1. Lalu ada garis arah atau direktrik. Garis arah atau direktrik ini rumusnya X sama dengan plus minus A kuadrat dibagi C. Lalu kalau horizontal yang berpusat di P, Q itu X sama dengan P plus minus A kuadrat per C. Lalu ada panjang latus rectum. Latus rectum itu panjangnya mutlak 2B kuadrat per A yang titiknya 0,0. Kalau yang titiknya P, Q itu dia rumusnya sama juga. Lalu ada eksentrisitas. Eksentrisitas ini rumusnya C dibagi A atau fokus dibagi setengah sumbu mayor. Dan keduanya sama, mau di titik 0,0 maupun di titik P, Q. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah elips vertikal. Elips vertikal sendiri sebenarnya komponen pembangunnya itu nggak jauh beda sama elips horizontal. Cuma perbedaannya itu ada di peletakan komponen-komponen pembangunnya. Misalkan kita ambil contoh ya. Titik fokus si elips vertikal ini beda sama elips horizontal. Kalau di elips horizontal titik fokusnya ada di suatu C pada garis X. Kalau di elips vertikal ini terletak di garis Y di
di suatu C. Dan yang paling mencolok perbedaan peletakan komponen pembangunnya ada di sumbu mayor sama sumbu minornya sendiri. Sumbu mayor di L vertikal ini terletak di garis Y, berbeda sama elip horizontal yang bentuk sumbu mayornya itu terletak di garis X. Sedangkan sumbu minor di elip vertikal sendiri dia terletak di suatu garis X dengan panjang B sampai min B. Sedangkan sumbu mayor di sini terletak di garis Y dengan panjang A sampai min A. Kenapa sumbu mayor di sini kita nggak ubah koordinatnya? Maksudnya kenapa si sumbu mayor tetap kita pakai A sampai min A? Karena untuk memudahkan teman-teman aja buat memahami, kalau sumbu mayor itu dari A sampai A, kalau sumbu minor itu dari B sampai min B. Sama kayak elip horizontal, elip vertikal juga punya dua elip berbeda, yang mana bedanya itu cuma ada di pusat. Yang pertama itu ada gambar elip 1 yang bisa kita lihat di sebelah kanan bawah. Gambar elip 1 ini menunjukkan ke kita bahwa elip vertikal ini mempunyai pusat di titik O di koordinat 0,0. Sedangkan di gambar elip 2 di sebelah kanan bawah, dia memberitahu ke kita kalau elip vertikal ini mempunyai pusat di suatu titik P, di mana P ini P, Q. Kita membahas elip vertikal tadi, kita dapat nih beberapa persamaan umum elip vertikal. Cuman ingat dulu ya teman-teman, tadi kan kita pakai pemisalan panjang sumbu mayor itu dari A sampai min A, dan sumbu minornya min B sama B, dimana ini tuh pemisalannya mirip sama di elip horizontal. Makanya beberapa persamaan umum yang ada di elip vertikal di tabel ini gak jauh beda sama yang ada di elip horizontal, maaf. Perbedaannya tuh cuman ada di dua rumus. Pertama di fokus. Fokus di elip vertikal ini berada di suatu 0, plus minus C. Maaf ini salah tulis. Lalu di titik P, Q, di pusat P, Q, titik fokusnya ada di P, C plus P, Q plus minus C. Maaf ini juga agak salah tulis. Lalu perbedaan selanjutnya ada di direktrik, di mana di pusat titik 0,0 elip vertikal dia berada di suatu Y sama dengan plus minus A kuadrat dibagi C. Sedangkan di suatu elip vertikal pusatnya P, Q, dia berada di Q plus minus A kuadrat dibagi C. Nah, perbedaan di situ aja sih teman-teman. Sisanya sama kayak elip horizontal yang tadi kita bahas. Setelah kita membahas elip tadi, ada elip vertikal, horizontal. Elip sendiri ternyata bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penggunaan elip di bidang kesehatan sendiri yaitu dikala melakukan litroptipsi atau biasa kita kenal tuh laser. Nah, kegiatan ini yaitu mekanisme medik untuk mengobati kencing batuk. Dalam mengobati tersebut dipakai gelombang ultrasonik untuk memperlihatkan syok pada susunan kandung kemih. Dengan demikian, rangsangan yang diberikan akan memecahkan batu ginjal yang ada di saluran kandung kemih agar lebih gampang dikeluarkan. Irisan kerucut selanjutnya adalah hiperbola. Hiperbola ini tuh irisan kerucut yang akan kita bahas terakhir. Karena di suatu irisan kerucut dia mempunyai beberapa komponen pembangun. Hiperbola itu sendiri seperti kurva. Buat teman-teman yang belum tahu kurva itu yang melengkung. Nah, lalu ada asimtot. Nah, asimtot sendiri ini suatu garis yang sedemikian rupa sehingga jarak antara si asimtot sama kurva itu mendekati 0 ketika suatu X dan Y-nya itu mendekati hingga. Jadi kira-kira ketika si asimtot sama si kurva ini udah jauh banget dari pusat, nah dia itu bakal deket banget jaraknya, bahkan mendekati 0. Lalu ada garis arah atau direktrik, lalu ada titik fokus, ada titik puncak, dan lain sebagainya yang bakal kita bahas nanti. Nah, semua komponen ini tuh saling berkaitan sehingga dapat dirumuskan pada suatu persamaan umum.
Bisa kita lihat pada gambar di sini terdapat dua hiperbola, yaitu horizontal dan vertikal. Kita bakal bahas yang horizontal dulu. Di sini terlihat ya ada beberapa penjelasan terkait komponen-komponen penyusun hiperbola horizontal. Yang pertama akan kita bahas itu ada pusat. Di sini bentuk hiperbola horizontalnya berpusat pada suatu titik 0,0. Lalu ada fokus, di mana fokus pada hiperbola ini mempunyai dua fokus. Yang pertama ada di titik C, di titik F, di mana koordinatnya itu suatu C,0, dan titik F lagi di suatu titik min C,0. Di mana kita bisa dapat nih berarti titik fokusnya itu plus minus C ya. Lalu ada garis direktrik. Garis direktrik sendiri yang tadi kita udah bahas adalah suatu garis yang sejajar sama fokus. Lalu ada asimtot juga. Lalu ada kurva nih. Buat teman-teman yang belum tahu, kurva itu yang warna biru ya, yang lengkung-lengkung. Lalu ada titik puncak. Titik puncaknya sendiri karena dia hiperbola, dia cuma punya dua. Ada yang di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Karena ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, makanya titik puncaknya itu bisa kita rumuskan sebagai plus minus A. Lalu kita beralih ke hiperbola vertikal. Nggak jauh beda sama hiperbola horizontal. Dia mempunyai beberapa komponen-komponen yang sama. Kayak tadi ada garis arah atau direktrik, ada pusat hiperbola, ada fokus, ada titik puncak. Nah, perbedaannya itu ada di fokus. Nah, kalau di fokus di horizontal, dia itu fokusnya ada di C,0. Sedangkan kalau di vertikal itu ada di 0,C. Lalu ada perbedaan di puncak. Kalau puncak di horizontal tadi A,0, kalau di sini 0, plus minus A. Perbedaannya kira-kira di situ aja sih. Gampangnya kita bisa memahami seperti itu. Karena kita udah melihat ya, kita mempelajari hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal ini di titik pusat 0,0, kita bisa merumuskan beberapa persamaan umum. Persamaan umum hiperbola atau rumus umum hiperbola dengan pusat 0,0 yang kita dapat dari gambarnya tadi bisa kita rumuskan dalam suatu tabel yang ada di bawah ini. Bisa kita lihat di sini ada beberapa komponen penyusun dari hiperbola yang sudah dirumuskan. Yang pertama pusat sendiri, karena keduanya mempunyai pusat di 0,0, maka hiperbola horizontal maupun vertikal mempunyai pusat di 0,0. Lalu ada fokus sendiri di hiperbola horizontal memiliki fokus di plus minus C,0, yang mana berarti dia mempunyai fokus di kiri dan di kanan. Lalu ada hiperbola vertikal yang mana dia mempunyai fokus di 0, plus minus C, yang mana berarti dia mempunyai fokus di atas dan di bawah. Lalu ada puncak. Hiperbola horizontal sendiri mempunyai puncak di plus minus A,0, yang mana dia mempunyai dua puncak di kiri dan di kanan. Lalu ada hiperbola vertikal di 0, plus minus A, yang mana berarti dia mempunyai puncak di atas dan di bawah. Lalu ada garis arah atau direktrik. Hiperbola horizontal merumuskan garis arah sebagai suatu X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Lalu hiperbola vertikal juga merumuskan garis arah sebagai suatu X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Lalu ada asimtot. Asimtot sendiri di hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal sendiri rumusnya sama. Y sama dengan plus minus B dibagi A. Cuman perbedaannya di sini, kalau di hiperbola horizontal dia si B-nya ini terdapat di garis Y, sedangkan di hiperbola vertikal dia terdapat di garis X. Perbedaannya di situ aja. Lalu ada eksentrisitas. Eksentrisitas hiperbola horizontal maupun hiperbola vertikal itu sama rumusnya. Dirumuskan dalam E sama dengan C per A. Lalu ada latus rectum, yang mana rumusnya sama, yaitu latus rectum sama dengan mutlak 2B kuadrat per A. Tapi ingat yang tadi dibahas, B di sini, B di hiperbola horizontal maupun vertikal itu berbeda. Horizontal B-nya terdapat di garis Y, sedangkan vertikal B-nya terdapat di garis X.
Lalu bentuk persamaan umum nih yang terakhir. Bentuk persamaan umum dari hiperbola horizontal ini dirumuskan sebagai suatu x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Sedangkan hiperbola vertikal dirumuskan sebagai suatu x kuadrat per b kuadrat min y kuadrat per a kuadrat sama dengan min 1. Dan jangan lupa kalau b di sini itu beda. B-nya itu yang satu di garis y, yang satu di garis x. Selanjutnya akan kita bahas adalah hiperbola dengan pusat P, Q. Hiperbola dengan pusat P, Q ini sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaannya ya sama hiperbola di titik 0 di pusat 0,0. Cuman karena dia mempunyai suatu pusat di suatu titik, dia sedikit banyak merubah persamaan umum yang tadi udah kita bahas. Jadi kita langsung bahas aja persamaan umum hiperbola dengan suatu pusat P, Q. Atau persamaan umum hiperbola dengan pusat P, Q bisa kita lihat di tabel yang ada di bawah. Yang akan kita bahas pertama adalah pusat. Karena ini rumus umum dengan pusat P, Q, maka hiperbola vertikal maupun horizontal mempunyai pusat di suatu titik P, di mana P ini mempunyai koordinat P, Q. Lalu ada fokus. Fokus sendiri di hiperbola horizontal misalkan sebagai suatu P plus minus C, Q. Lalu di hiperbola vertikal itu P, Q plus minus C. Lalu ada di puncak. Puncak hiperbola horizontal sendiri dia dinilai sebagai suatu P plus minus A, Q. Sedangkan hiperbola vertikal adalah P, Q plus minus A. Lalu ada selanjutnya garis arah atau direktrik. Hiperbola horizontal merumuskan direktrik sebagai suatu Y sama dengan P plus minus A kuadrat per C. Sedangkan hiperbola vertikal merumuskan garis arah atau direktrik sebagai suatu Y sama dengan Q plus minus A kuadrat per C. Lalu ada asimtot. Asimtot sendiri di sini rumusnya sama ya, kelihatannya. Rumusnya Y dikurang Q sama dengan plus minus B per A dikali X dikurang P. Tapi ingat, walaupun rumusnya kelihatan sama, tapi ada satu perbedaan yang fatal kalau kita lupa. Perbedaannya itu ada di B. Nilai B-nya sendiri di hiperbola horizontal maupun vertikal berbeda. B di hiperbola horizontal terletak di garis Y, sedangkan hiperbola vertikal nilai B-nya terletak di garis X. Lalu ada latus rectum. Latus rectum sendiri di sini rumusnya sama, cuman kayak tadi sebelumnya. Si B-nya ini beda nilainya, walaupun rumusnya sama. Rumusnya sendiri adalah mutlak 2B kuadrat per A. Lalu yang terakhir ada bentuk umum persamaan hiperbola. Hiperbola horizontal mempunyai bentuk umumnya X min P kuadrat, X min P dikuadratkan, dibagi A kuadrat, dikurang Y min Q dikuadratkan dibagi B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan hiperbola vertikal mempunyai persamaan umum X dikurang P dikuadratkan dibagi B kuadrat dikurang Y min Q dikuadratkan dibagi A kuadrat yang sama dengan min 1. Ini kita bakal ngebahas aplikasi hiperbola dalam kehidupan sehari-hari. Hiperbola dapat dilihat dalam suatu jam matahari atau sundial di zaman dulu. Pada hari tertentu, matahari berputar dalam lingkaran pada bola samawi atau nanti kalian cari bisa celestial sphere dan keluar sinar dari titik pada jejak matahari berbentuk kerucut. Perpotongan kerucut dengan bidang horizontal dari tanah membentuk bagian berbentuk kerucut. Bagian ini merupakan kerucut hiperbola. Dalam istilah praktis, bayangan ujung tiang jejak sebuah hiperbola di tanah selama 1 hari. Jalan ini disebut garis deklinasi. Bentuk hiperbola ini bervariasi bergantung pada lintang geografis dan dengan waktu tahun. Karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi kerucut sinar matahari yang relatif terhadap cakrawala. Pengumpulan hiperbola tersebut selama 1 tahun di lokasi tertentu yang disebut Pelekenion oleh orang Yunani karena menyerupai kapak ganda berbilah. Penasaran kan sama contoh soalnya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kita masuk ke contoh soal yang pertama.
Persamaan parabola dengan puncak 2,-3 dan fokus 0,-3 adalah untuk penyelesaiannya, karena ini parabola yang terbuka ke kiri, maka kita masukkan persamaannya yaitu y min b kuadrat sama dengan min 4p x min a. Kita masukkan angkanya menjadi y plus 3 kuadrat sama dengan min 4 dikali 2 dikali x min 2. Maka y min 3 kuadrat sama dengan min 8 dikali x min 2. Kita hitung menjadi y kuadrat plus 6y plus 9 sama dengan min 8x plus 16. Maka hasilnya yaitu y kuadrat plus 6y plus 8x min 7 sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Persamaan suatu lingkaran adalah x kuadrat ditambah y kuadrat min 8x ditambah 4y min 5 sama dengan 0. Tentukan A. Titik pusat lingkaran dan B. Jari-jari lingkaran. Penyelesaiannya adalah karena persamaan lingkaran yang diketahui berupa x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0, maka untuk mencari titik pusatnya kita menggunakan rumus min setengah a, min setengah b. Sedangkan untuk mencari jari-jarinya kita menggunakan rumus akar 1/4 a kuadrat ditambah 1/4 b kuadrat minus c.